perempuan-perempuan sekarang nyuwun sewu, kalau suamiku baik, aku mau baik. Betul? Kalau transferan lancar, masak juga enak-enak. Betul? Oh, betul. Kalau healingnya setiap bulan, anak-anak terjamin. Betul? Betul. Ini perempuan konsepnya begitu. Yang lebih banyak taat, sregep ibadah, kuat bangun malam itu perempuan. Tapi yang sulit ternyata ibu-ibu adalah wabita'atihinna li azwajihinna. Pengennya dibalik pengennya. Gimana kalau dibalik? Nah ini ternyata nggak bisa ibu-ibu ya, nggak bisa. Sahabat-sahabat sekalian, kalau dibalik nggak bisa. Karena begini konsepnya, perempuan-perempuan sekarang nyuwun sewu, kalau suamiku baik, aku mau baik. Betul? Kalau transferan lancar, masak juga enak-enak. Betul? Oh, betul. Kalau healingnya setiap bulan, anak-anak terjamin. Betul? Betul. Ini perempuan konsepnya begitu. Sehingga apa? Andaikan sedikit saja oleng tuh Pak suami, maka nanti repot kita istri-istri sudah tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Repotnya karena kita pakai perasaan, nimbangnya pakai perasaan. Sekali perasaan tersakiti, rasanya mau baik sulit sekali. Niki kalau matur relate aja, YRRA, yang relate aja. Ya TTA kan yang tahu-tahu aja. Niki yang YRRA, yang relate aja. Kebanyakan perempuan demikian. Sehingga makanya sahabat-sahabat sekalian, Allah itu kalau menyampaikan, orang itu kalau mau jadi baik, itu enggak karena manusia lainnya baik kepada dia, bukan. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bukan wa ahsin kama ahsanan nasu ilaik, bukan. Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini berat ujiannya karena lawan kita adalah perasaan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, ketika kita dalam proses sedang berperang terhadap perasaan kita sendiri, ini namanya proses tazkiyatun nufus, proses pensucian diri, pensucian hati, yang pada akhirnya kalau kita bisa melewati, mohon maaf sahabat-sahabat, ini meskipun sulit, saya ingin sampaikan, apa yang kita lakukan bukan karena memandang bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi apa yang kita lakukan karena perintah Allah kepada kita. Sehingga ini yang membuat, makanya perempuan yang solihah, kalau kata Kanjeng Nabi, kamathalil ghurabil a'sam, bagaikan burung gagak yang langka, jarang adanya. Karena yang bisa berhasil dan dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, itu langka. Lagi-lagi saya mohon maaf, sedikit contoh saja, semisal ya, sedikit contoh saja. Di masa sekarang kita perempuan dididik untuk mandiri. Ada kemandirian, pemberdayaan perempuan, fatayat tentunya menangani terkait hal ini.
perempuan-perempuan diberdayakan, diberikan pemahaman-pemahaman dan juga diberikan edukasi supaya bisa tidak bergantung hanya kepada suami. Bagus sekali, bagus sekali. Perempuan itu harus mandiri. Mengapa saya matur demikian? Karena orang yang tidak membebani orang lain didahulukan oleh Nabi menjadi sebaik-baiknya orang. Dia yang tidak membebani kepada orang lain. Maka perempuan kalau bisa mandiri tentu akan sangat baik untuk dirinya, untuk mentalnya, untuk masa depannya. Namun ada satu sahabat-sahabat yang sepertinya menjadi kekurangan kita sebagai seorang perempuan yang harus kita benahi. Lagi-lagi kalau ibu-ibu ini sudah diberikan keleluasan perihal tentang ekonomi, rasanya seperti menjadi penentu hak mutlak keputusan rumah tangga. Saya matur demikian karena kasus yang ada adalah semakin banyak perempuan mandiri, tapi kalau tidak diimbangi dengan laki-laki yang juga mandiri yang sekufu, ternyata banyak kasus perceraian yang mengajukan gugatan cerai adalah perempuan, karena menganggap suaminya cuma jadi beban. Ini aku yang menghidupi, suaminya nggak mau manut sama aku, kan aku yang ngasih rizki. Katanya laki-laki itu dianggap sebagai seseorang yang harus dipatuhi suami. Itu kan karena dia memberi nafkah. Kalau sekarang aku yang kasih nafkah, berarti ayatnya harus berubah. Yang sebelumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mestinya jadi semangat sekali ibu-ibu ini. Harusnya berubah. Sehingga banyak yang punya pemikiran demikian. Saya mendapatkan laporan sahabat-sahabat sekalian ketika saya berkunjung ke beberapa daerah yang kemudian saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang ahli di bidangnya yang mengurusi dalam hal ini. Itu paling banyak gugatan cerai karena perempuannya mandiri, sehingga merasa saya bisa dan saya tidak perlu mengandalkan laki-laki. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu hal yang perlu untuk kita fahami dalam kita menjalankan kehidupan dunia. Satu yang perlu kita fahami, bahwa kita di dunia ini oleh Allah diperintahkan untuk beribadah. Panjenengan semua semerap konsep ini. Namun yang kadang-kadang tidak faham adalah pernikahan dan apa-apa yang Allah perintahkan di dalamnya kepada seorang perempuan itu juga bernilaikan ibadah. Sehingga yang sepertinya ini adalah ego kalah ego, ego lawan ego. Atau kemudian semisal kita sedang bercekcok rumah tangga, namun kita memilih untuk mengalah demi keselamatan rumah tangga, itu adalah bentuknya ibadah yang tidak disadari bagian daripada ibadah. Dalam rumah tangga, semisal laki-lakinya tidak bisa mengayomi atau tidak bisa menafkahi, ternyata jalur rizkinya ada pada istri, tapi istrinya tetap manut kepada suami. Itu bagian daripada ibadah yang panjenengan tidak sadari. Bahkan nyun sewu, kalau kita kupas lebih detail tentang hadisnya, panjenengan ngeramut anak-anak rewel jenengan diemkan, jenengan timang-timang, anak sakit jenengan timang-timang, itu ganjaran ibadahnya bisa jauh lebih besar daripada orang-orang yang berjihad fi sabilillah.
tapi kan tidak kerasa kalau bagian daripada ibadah. Maka ini yang mungkin di awal perlu kita luruskan, bahwa menjadi baik itu jangan sampai kita ukur bagaimana timbal balik dari orang lain kepada kita. Tetapi kita kalau ingin menjadi baik, urusannya adalah bagaimana Allah baik kepada kita. Maka perintahnya Allah kita untuk baik, maka kita harus bisa menjadi baik.